Al-Quran di medsos yang saya tulis itu menjadi bestseller karena saat itu saya merespon berbagai persoalan yang kontroversi. Tapi lambat laun saya juga merasa, kenapa kok saya jadi reaktif terus? Setiap ada masalah, kok jadi tiba-tiba saya yang punya kewajiban untuk bongkar kitab tafsir, udah memposting. Kita selalu menjadi pemadam kebakaran. Yang buat hebohnya di mana? Kita yang kemudian capek-capek berjam-jam buka kitab tafsir. Apalagi saya menjadi paham bahwa ternyata postingan-postingan dan narasi kebencian itu banyak yang memang diproduksi. Jadi bukan tidak sengaja, bukan karena semata-mata mereka tidak paham, tapi memang satu. Alhamdulillah speakernya masih NU, masih suka salah-salah. Alhamdulillah, berarti kita masih ada di satu abad NU. Nah, jadi kebencian itu ternyata diproduksi. Kita melawan mesin yang dibiayai oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan narasi-narasi kebohongan, narasi-narasi kebencian. Dan kita selalu disudutkan pada posisi mengklarifikasi, meluruskan, menjelaskan. Kita ikut tarian orang lain, kita ikut wacana yang dihembuskan orang lain. Tipsnya adalah medsos ini sudah menjadi pasar bebas. Banyak sekali informasi. Saya kasih contoh, grup WhatsApp di HP saya itu, sampai saya matikan satu HP itu, saya cabut nomor, saya nggak pakai satu HP, saya cukup satu saja, tadinya dua. Kenapa? Karena banyak sekali grup WhatsApp. Apalagi grup orang NU, isinya orang NU semua, grupnya beda-beda, postingannya sama. Ini jadi masalah gitu kan. Kalau keluar nggak enak gitu kan, jadi masalah gitu. Nah, di grup WhatsApp itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau diperhatikan, kalau ada orang posting kepanjangan, dibaca nggak? Enggak dibaca. Dulu itu waktu saya S1 kuliah di Ciputat, kalau berhasil menulis di Kompas, di media Indonesia, di Republika, bangganya luar biasa. Selain karena berhasil menembus koran nasional, juga ada honornya. Bangga. Ini pakai saya ulang masuk nih, bekas wartawan dulu. Nah, ini sekarang nulis di Kompas, nulis di media Indonesia, di Republika, di Tempo, kalau tidak diposting di medsos, nggak ada yang baca. Karena itu saya punya dulu tips, kalau sewaktu nulis di Facebook tidak boleh lebih dari 12 paragraf. Lebih dari 12 paragraf, ini juga bukan paragraf panjang-panjang, ya, lebih dari 12 paragraf biasanya orang sudah skip, tidak dibaca. Saya pernah cerita begini waktu diundang di Bandung. Saya cerita bahwa tidak boleh lebih dari 12 paragraf. Wih, kawan saya Syiah langsung lompat, betul, karena imam itu 12 kan. Kok jadi lari ke Syiah? Saya bilang, ya sudah, tidak boleh lebih dari 10 paragraf. Ya. Maksud saya adalah jangan terlalu panjang. Juga jangan kebanyakan muqaddimah atau iftitah. Video di Twitter itu 2 menit 20 detik. Di Instagram 1 menit, setelah itu masuk ke reel. Bayangkan kalau kemudian mau ceramahnya kiai ditampilkan itu 2 menit 20 detik baru iftitahnya nih, alhamdulillah hamdan katsiran amal baru sampai sih, belum ada isinya, udah habis. Nah ini kan repot, kita harus tahu, karena kalau YouTube atau video-video klip lebih dari 5 menit itu generasi Z udah nggak mau baca, udah nggak mau nonton. Salam itu
tidak pernah ada kata yang mutaradifat. Tidak ada kalimat yang berarti sama. Mesti beda. Walaupun di pondok itu dimaknai beda. Perhatikan baik-baik. Semua lafaz jaa di dalam Al-Quran, jaa ya ji, yang dipakai hanya fi'il madhinya saja. Hanya fi'il madhinya saja. Lihat ya kalau idza jaa nasrullahi wal fath wa jaa'at sayyarah innal ladzina jaa'u majnun waji'an yauma idzin jannah. Hanya madhinya, tidak sama dengan padanannya ata. Di pondok yang tak tahu bahasa iki ata ya teko, jaa ya teko batok. Jadi di pondokan kok. Tapi kalau lafaz ata semua derivasinya dipakai. Mati mudhari, masdar, fa'il, zilal, pakai semua. Kata Allah, fala tasta'jil ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad illa atir rahman abdan ma'tiyah itu mimpi kita. Tapi cepat. Karena menyesuaikan disiplin makna kalam ini. Ja'a itu al-maji bisu'ub, datang dengan perjuangan, maka dipakai ja'a. Tapi kalau al-ityan itu bisu'ub. Idza ja'a nasrullah wal fath, fathu Makkah itu gratisan perjuangan. Illa man atallah biqalbin salim, tak mudah. Makanya saya tidak minder dengan semodern apapun. Pasti ada yang tidak bisa di-cover. Nah, yang tidak bisa di-cover itu menyisakan untuk studi Al-Quran, termasuk di pondok. Tapi kalau hadroh umumnya datang karena ada kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan nggak datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadara al-qismah terpada ulul qurba. Kenapa keluarga itu datang waktu kismah, pembagian warisan? Mengapa datangnya? Biar dapat bagian kan? Kalau nggak percaya, hadoro karena ada kepentingan. Coba absen. Perwakilan dari Makassar, nggak mungkin jangan mungkin, mesti hadir loh. Perwakilan dari hadir, nggak mungkin jangan. Loh kan, jadi bahasa itu beda, stylenya beda. Karena itu mungkin kami akan membicarakan majara baina alsinatin nas, apa yang dipahami oleh ulama-ulama Al-Quran di negeri ini tentang memahami Al-Quran. Mungkin orang yang benar, mungkin orang perlu diubah. Salah satunya itu kira-kira itu. Pertama, setahu saya lafaz al-alamin itu maknanya khusus fuqara, alias wajib, bukan alam semesta. Bukan. Yang bermakna alam semesta termasuk benda-benda itu yang mufrad, al-alam. Makanya di kitab-kitab itu al-alam masih Allah. Lafaz ini berubah
dan bisa tetap itu terserah mode jamaknya. Kalau lafaz alam dijamak taksirkan awalim, maknanya alam semesta. Tapi kalau dijamakkan jamak salim mudzakkar kan sudah mulai ada indikator pola. Alamun, alamin, maknanya khusus kepala. Sekian puluh lafaz alam pasti maknanya kepala. Pasti, kecuali satu. Karena itu mengikuti Probis Mayor atau mukaddimah yang diajukan oleh Fir'aun. Qal wa ma rabbul alamin. Fir'aun kurang ajar, Rabbul alamin diistilahkan lemah. Lalu dijawab oleh Sayyidina Musa, Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma. Karena mengikuti Probis Mayor ya. Semua yang dibalik lagi itu pola. Lil alamin nadhira awalam nahaka anil alamin rabbil alamin arsalnaka rahmatan lil alamin. Ini alam. Bagaimana nadhira lil alamin? Bagaimana masa ini? Isu, kamu harus bertakwa. Masa Allah kan kamu mungkin? Satu harus cuma itu. Karena kurang teliti saja. Itu satu. Barangkali menjadi pertimbangan. Pasti kiai-kiai yang ahli pidato di mana saja. Saya itu agak kurang seperti kalau ada kiai pidato di walimah, terus doanya begini, mudah-mudahan pengantin bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Aku mau sobat. Lihat saja ayat. Lintas kunu ilaiha titik. Famin ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja lintas kunu ilaiha. Yang ada lantaknya itu hanya lintas kunu saja. Satu titik. Setelah itu fi'il madhi wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Jadi mawaddah rahmah itu bukan tujuan pernikahan, tapi piranti yang menuju ke sakinah. Lintas ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kenapa bainakum in ini pengantin laki-laki, ini pengantin perempuan, ini mawaddah dan rahmah yang diciptakan oleh Allah bainakum. Cari sendiri. Kalau butuh jamu kalian singset atau apa boleh, silakan baikkan untuk menciptakan mawaddah. Ada aroma seksualnya mawaddah, yaitu terjadi di awal-awal. Tapi setelah akhir-akhir usia 70 menjadi rahmah. Kalau sampai mendoakan kemanten itu mawaddah, saya mau tanya Bapak Ketua, sampean itu kumpul istri seminggu berapa kali? Berapa kali? Loh, masih muda kan? Itu malam. Tak percaya. Sampean itu seminggu 2 kali, 3 kali tak percaya. Tak percaya. Lalu mudah-mudah percaya aku. Tukro tahu asilan, boleh lailan wa nahara, boleh. Kayak bersantir gitu. Ya. Cari tahu mawaddah warahmah itu bukan termasuk ta'lil
litaskunu. Kalau termasuk taklil maka ayat yang berubah litaskunu ilaiha wa tawaddu wa tarahamu mesti gitu. Tapi tidak. Putus des wa ja'ala bainakum infitri ada mawaddah. Jadi mawaddah itu piranti menuju sakinah, bukan tujuan. Nah, ini bapak-bapak dunia boleh mendebat dulu ini namanya pendapat ya begini ya sudah.